Yang pertama, selamat sehat mas? Ya. Masih semangat? Ya. Masih sehat mas? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu. Ulang wae to, Dok. Ya, untuk yang pertama, lebih dahulu sebelum kita mulai masuk ke materi, saya absen dulu. Ya. Kalau di dengarkan ya. Mas, Alfian, Bagas, Lia, Christian, Oka, Deva, Fernanda, Hermawan, Christian, Maulana, Muhammad Jafa, Muhammad Daim, Nandu, Nus, Sahara, Tari, Bacaan meneh. Sofian, Kais, Tegaro, Rifat, Reha, Said, Tio, Bayu. Yesus. Ya, untuk yang sudah masuk tolong diberitahu ya mas ya, diingatkan dan sebagainya. Ya, yang kedua ya, ini semua ya, tolong anda perhatikan motivasi anda pada diri anda. Yang pertama, selamat sehat mas? Ya. Masih semangat? Ya. Masih sehat mas? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu. Ulang wae to, Dok. Ya, untuk yang pertama, lebih dahulu sebelum kita mulai masuk ke materi, saya absen dulu. Ya. Kalau di dengarkan ya. Mas, Alfian, Bagas, Lia, Christian, Oka, Deva, Fernanda, Hermawan, Christian, Maulana, Muhammad Jafa, Muhammad Daim, Nandu, Nus, Sahara, Tari, Bacaan meneh. Sofian, Kais, Tegaro, Rifat, Reha, Said, Tio, Bayu. Yesus. Ya, untuk yang sudah masuk tolong diberitahu ya mas ya, diingatkan dan sebagainya. Ya, yang kedua ya, ini semua ya, tolong anda perhatikan motivasi anda pada diri anda. Ya, jadi kita nanti akan masuk ke materi ya, tapi sebelumnya tolong anda motivasi diri anda sendiri mas. Ya, kita sukses itu semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya, kita berhasil kita adalah dari diri kita sendiri. Tergantung motivasi anda mas. Ya, niat dan sebagainya. Paham ya? Nah, ya. Kita masuk ke materi wawasan kebinekaan global. Ya, kita di sini itu adalah masuk topik 3, yaitu adalah mas berdamai dengan diri sendiri. Temanya itu adalah damai mulai dari diri. Ya, jadi kita berteman, bersahabat, ya dan lainnya pada diri kita sendiri sebelum dengan orang lain. Ya, nah di sini kita masuk. Ya, untuk yang pertama. Capaian ya, capaian pembelajaran di sini kita mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri
si nomor 19 lagi Rais. Dibaca yang pertama. Tentang mulai dari diri serta diharapkan satu memahami konsep tentang ragam identitas. Nah, jadi masuk tentang konsep ragam identitas itu apa aja Mas? Siapa yang tahu? Nama, Nama, apa lagi? Tanggal lahir, apa lagi? Alamat. Dan lain-lainnya Mas ya? Ya, jadi seperti itu ya. Terus yang kedua Wahyu. Ya, dibaca nomor 2. Mampu memberikan contoh sikap relaksasi pada diri sendiri serta bagaimana memperhatikannya dalam konteks yang beragam. Contohnya apa Mas? Belas kasih? Pak? Kepedulian, sama-sama, apa lagi? Apa? Kepedulian, apa lagi? Kalau toleransi, kemudian ya Mas? Ya, itu ya. Jadi kalau toleransi sikap kelas asik pada diri adalah kembali ke diri kita Mas. Apakah kita sudah menghargai? Ya, apakah kita sudah tahu tentang diri kita sendiri, kekurangan maupun kelebihan sebelum kita ke orang lain, ya. Jadi seperti itu. Masuk, ya. Kita masuk selanjutnya adalah kita pertanyaan afirmatif. Ya, mulai dari diri itu yang pertama. Apakah Anda merasa malu tentang identitas Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang? Pernah nggak Mas? Selama Anda dari kecil sampai dewasa, sampai saat ini pernah nggak Mas? Pernah. Contohnya apa Mas? Tanggal lahir. Terus? Fisik. Kita apa lagi? Atau? Apanya ada? Kakak meneng. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita bisa fisik, kita bisa dalam arti apa Mas? Dengan sosial, ya enggak? Kita dengan apa lagi Mas? Ilmu, nama orang tua, seperti tadi saya sebutkan ilmu saya dulu. Jangan. Ya pernah begitu. Ya sampai orang tua saya juga tahu Mas. Ya jadi seperti itu. Kadang juga bisa juga kalau kita mengalami tentang identitas, alamat. Ya kadang orang tuanya, orang tua pekerjaan dan sebagainya, catatan dan sebagainya. Jadi luas ya Mas ya. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Yaitu tadi apa Mas? Mengapa disembunyikan? Yang pertama kita minder. Minder kan dosa Mas, malu. Malu kan segala hal Mas. Kita fisik, malu kita sosial, keadaan dengan diri kita. Kita merasa sebenarnya kita mampu, tapi menganggap kita nggak mampu dan sebagainya. Ya dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Terus apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut, diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak Mas? Selama Anda dari SD atau dari TK dan sebagainya, kadang dikucilkan, kadang dicapai dan sebagainya, kan seperti itu kan Mas? Benar ya? Kadang bisa juga sopo dan sebagainya. Siapa kamu kan itu Mas? Ada disisihkan. Sebenarnya ada teman dekat, kita teman dekat tapi kalau tahu besoknya dia jauh, itu kan lumrah Mas. Ya kelihatan mana yang kurang yakin atau malu atau tidak. Benar ya? Seperti itu ya. Jadi ini Mas kita harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya, kita masuk selanjutnya adalah kita pertanyaan afirmatif. Ya, mulai dari diri itu yang pertama. Apakah Anda merasa malu tentang identitas Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang? Pernah nggak Mas? Selama Anda dari kecil sampai
dewasa. Sampai saat ini pernah nggak mas? Pernah. Contohnya apa mas? Tanggal lahir. Terus? Fisik. Kita apa lagi? Karakter. Apanya agak? Kakak. Kakak meneng. Ya. Kalau bapak Ya seperti itu ya. Jadi kita bisa fisik, kita bisa dalam arti apa mas? Dengan sosial, ya enggak? Kita dengan apa lagi mas? nama orang tua. Ilmu, nama orang tua seperti tadi saya sebutkan dari ibu saya dulu. Dah. Ya pernah juga gitu. Ya sampai orang tua saya juga tahu mas. Ya jadi seperti itu. Kadang juga bisa juga kalau kita mengalami identitas, alamat. Ya kadang orang tuanya, orang tua pekerjaan dan sebagainya, catatan dan sebagainya. Jadi luas ya mas ya. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Yaitu tadi apa mas? Mengapa disembunyikan? Yang pertama kita minder kan merasa mas malu kan segala hal kan mas. Kita fisik, malu kita sosial, keadaan dengan diri kita merasa seperti kita mampu, tapi menganggap kita nggak mampu dan sebagainya. Ya dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Terus apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut, diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak mas? Selama Anda dari SD atau dari TK dan sebagainya, kadang dikucilkan, kadang dicapai dan sebagainya, kan seperti itu kan mas? Benar ya? Kadang bisa juga sopo dan sebagainya. Siapa kamu kan itu mas? Ada disisihkan. Sebenarnya ada teman dekat, kita teman dekat, tapi kalau tahu besoknya dia jauh, itu kan lumrah mas. Ya kelihatan mana yang kurang yakin atau malu atau tidak. Benar ya? Ya seperti itu ya. Jadi ini mas kita harus kita ketahui terlebih dahulu. Untuk yang bulu tangkis itu kan nggak ada tuh mas, benar nggak? Kalau kita paksain mas, yang bagian yang sepak bola saya suruh masuk ke sini ke bulu tangkis, padahal kan dia nggak suka, dia bukan hobi dan sebagainya. Ya, jadi itu mas kita dalam tidak permainan atau apapun itu mewakili. Paham ya? Ini sebenarnya kalau untuk damai dengan diri itu kan dalam arti kita keseharian itu mas, cuma di bapak seperti ini mas. Ya, sepertinya terima kasih mas ya. Kembali ke tempat masing-masing. Refleksi mas. Ya, benar-benar kita masuk ke refleksi. Ya. Untuk yang pertama, ya mas. Yang pertama disebutkan yang pertama ini di dalam baca. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Nah, siapa yang tahu mas dari pertanyaan ini? Benar ya? Ya. Kalau saya tadi di sini sebelah kiri, ini kan pada waktu sekarang loh mas, jangka pendek. Tapi besok bisa juga, tahu Anda berubah, pindah, sama, ya. Kita tidak langsung kita secara alami. Waktu saat ini, saya pengennya sepak bola. Saya juga demikian. Tapi bisa juga dalam beberapa waktu Anda bisa berubah pikiran, bukan itu dirian ataupun bukan. Jadi seperti itu sama, olahraga juga sama, ya. Paham mas ya? Apa juga kalau pekerjaan, ya pengennya lagi seperti ini, misalkan, tahu besok Anda kelas 3 sudah berubah pikiran, ya. Jadi seperti itu, paham ya? Kita sesuai dengan diri kita sendiri, ya pada saat ini ataupun besok, ya. Terus yang kedua, ya masih dibaca. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang tadi identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Beda
dari tiga permainan tadi mas. Dua dia olahraga. Tadi ada yang tetap di posisi ini lah. Ada yang posisi seperti ini lah. Tadi ada yang cuma satu sendiri, ya kan? Tahu-tahu ada yang dua. Yang satu tadi berbeda. Dia tetap di sini lah mas. Jadi seperti itu, ya? Paham ya? Ya. Terus yang ketiga, baik, siapa? Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting jika dia dijelaskan buat Anda? Sebutkan dari 1 sampai 5. Apa nih? Nama. Berbeda apa? Kalau yang sama apa mas? Sama Bu Aira? Rasa? Bau? Terus apa lagi? Bentuk? Ya kan? Jadi kan sama, seperti kayak kita diri kita sendiri. Berarti ini apa mas? Ada lemah, ada dalam. Itu mas, ya? Iya. Coba ini kita masuk ke konsep. Ya, tentu adalah setiap orang punya banyak identitas. Kita yang pertama kita punya banyak identitas itu dari berbagai macam mas. Kalau kita lihat dari gambar ini mas, ya kan? Dia kan dari berbagai mas. Satu, negara. Yang kedua mas, warna kulit, warna rambut, model rambut, ya, bahasa, ya kan? Kan seperti itu mas. Ya. Terus apa lagi? Kita coba kita simak. Ini. Nah. Coba ini kita masuk ke konsep. Ya, tentu adalah setiap orang punya banyak identitas. Kita yang pertama kita punya banyak identitas itu dari berbagai macam mas. Kalau kita lihat dari gambar ini mas, ya kan? Dia kan dari berbagai mas. Satu, negara. Yang kedua mas,
warna kulit, warna rambut, model rambut, ya, bahasa, ya, kan seperti itu mas. Ya, terus apa lagi? Kita coba kita simak. Ini dari video tadi ya. Sekarang katanya, kalau untuk kesamaan, tapi dia dari sisi perbedaan, itu apa mas? Yang paling bisa kita melihat apa mas? Nama mas? Supri. Ada yang namanya Supri mas. Di sini juga ada kata-kata mas. Namanya sama klub mas. Ya, sampai dia keliru mas. Ya, yang dari pihak terkait itu keliru masuknya mas. Yang bedakan sama cuma sekolah. Terus yang kedua adalah orangnya nama sama, tapi ya seperti itu ya. Nah kita masuk ke konsep yang pertama. Setiap orang punya banyak identitas. Yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku. Bodoh-bodoh suku Jawa, namanya nama pasaran. Ya contoh nama tengah saya mas. Ya orangnya kan berbeda mas. Tinggi badan, fisik dan sebagainya berbeda. Ya kemampuan. Ya kan? Seperti itu tuh mas. Tapi berbeda identitas agama. Siji agamanya Muslim, siji bisa juga agamanya Hindu atau Buddha. Namanya apa mas? Anda bisa juga dengan mas gender, jenis kelamin. Benar ya? Sekarang nama cewek juga ada mas. Kayak seperti laki kan mas? Rachel atau Raquel dan sebagainya kan? Itu kan bisa lagi bisa perempuan mas. Ya seperti ini ya. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima selain yang tidak dapat diubah. Ya ada juga biasanya kita bisa bangun, kita ciptakan dan kita ubah. Kalau tidak bisa diubah mas, ya
Seperti itu tuh Mas. Ya, tapi dia tidak apa Mas? Cuma Mas menghargai dirinya sendiri. Ya, sudah. Ya. Sebelum kita masuk di sini. Ya, baik. Ya, konsep kedua. Gunakan apa Mas? Itu Mas. Standar diri sendiri. Setiap orang unik Mas. Tanpa dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan orang lain. Seperti contoh ini Mas. Ya, Fahri dengan Pak E. Oh, coba Pak E dengan apa Mas? Yang belakang itu. Itu kan beda tuh Mas. Punya karakter sendiri, punya sikap sendiri, apa Mas? Sifat sendiri, punya watak sendiri. Fisik juga berbeda, punya teman berbeda Mas. Ya enggak? Yang paling membedakan itu adalah ini Mas, sidik jari. Sidik jari otomatis itu berbeda Mas. Ya, itu menandakan identitas. Makanya siapa apapun bisa kalau ada kasus dan sebagainya, yang dicari apa Mas? Sidik jari. Ya, dan kedua standar umum tidak bisa jadikan patokan. Itu untuk diri sendiri. Misalnya standar politik terus iklan, televisi. Itu kan semua bisa dipermak, ya ya, dipermak dan sebagainya. Ya, bisa juga Mas. Orangnya biasa Mas, tapi kalau dia masuk ke layar, bisa juga Anda lihat Mas. Misalkan cewek, orangnya biasa aja Mas. Tapi pada saat dia masuk iklan atau apa Mas, dia bisa juga dia fotogenik. Dan nanti dia dipoto atau di zoom atau di video dia terlihat cantik. Pernah nggak lihat di sosial media? Orangnya biasa, tapi kalau pada saat dipoto atau di video dilihat, dia kan cantik. Tapi pada saat orang di foto biasa, gambar biasa, dia kan orangnya biasa Mas. Jadi seperti itu namanya foto. Jadi paham ya? Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ya, seperti ini videonya. Bisa nggak? Mas ya, yang menjalankan ya. Yuni mengaku sebagai anak kaya. Dia bisa dengan caranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Di akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik dari fisik, prestasi maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan bahwa standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus taburan. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang yang itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa sangat empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, di saat
Dari video ini bisa Anda simpulkan? Intinya satu mas, sudah jelas diri sendiri. Gak usah kita diuji dengan barang. Cuma kita ikuti adalah kita mas, dan dengan usaha kita mas, apa adanya, dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti ya. Ya. Nah, ini mas, mencoba pelas kasih pada diri. Jadi tadi mas, pelas kasih apa mas? Kita kembali kita melihat diri sendiri. Kita hargai mas. Jadi ini mas, kita padanya dari fisik dan sebagainya. Ya, saya dulu sempat mas, saya pengen apa mas? Acara datang, pengen pinter, ya lah. Pengen apa mas? Rambutnya lurus. Pengen apa mas? Mau mulai sugih dan sebagainya. Tapi kenyataan ya kita adalah seperti ini. Ya, gimana cara kita bisa merubah? Ya dengan kembali lagi pada diri kita sendiri dengan usaha dan sebagainya. Ya, saya. Anda juga kan? Jadi seperti itu. Ya, kebaikan diri ya bisa dilihat. Ya, kita mulai dilihat apakah kita kebaikan kita sudah bisa diterima orang lain dan sebagainya. Ya, jadi kan begitu kemarin yang kedua kesadaran penuh. Ya sudah, kita terima apa adanya. Ya, kalau kita sudah seperti ini, kita tinggal menambah. Kita adalah yang melihat kekurangan kita perbaiki. Ya kan? Terus yang ketiga, terhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk. Ya itu udah sama. Ya, manusia dan sebagainya. Ya, itu. Jadilah kita sayangi diri kita sendiri biar kita dapat bersaing dengan orang lain. Paham ya? Ada catatan? Ya? Bisa dilihat mas? Ya? Kalau diri ini adalah identitas seseorang. Ya, data seseorang atau data pribadi, ya atau di data riwayat hidup ataupun komputer itu kan ada yang pertama identitas diri itu dalam nama, ya, tanggal lahir, alamat, ya kan? Kita apa lagi mas? Agama, jenis kelamin, dan sebagainya mas. Yang kedua adalah kita mas pendidikan loh. Ya SD kita di mana, SMP kita di mana, SMK kita di mana, SMK, ya kan? Terus pendidikan formal, misalkan kita mengikuti kegiatan, pelatihan, tidak ataupun lain sebagainya. Ya, itu menunjukkan itu adalah data atau diri kita sendiri. Ya, dari sini ya, jadi bisa disimpulkan atau kita ambil itu mas, kita untuk mengetahui mas, ya, dilihat dari luar adalah dalam diri kita mas. Ya kita seperti ini dari fisik, ya, mau ada dalam, terus keadaan kita dan sebagainya, tapi semua itu bisa dilakukan atau bisa diubah. Ya, dari materi ini untuk ya topik berdamai dengan diri. Tema kita adalah